every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure. Dana 200.000 kalau diolah cukup kok untuk kebutuhan makan kami berlima selama 1 minggu ke depan. Penasaran menu makanannya apa aja? Gimana teknik penyimpanannya biar awet untuk 1 minggu ke depan? Ini jalan ninjaku untuk berhemat. Banyak dana yang di-saving dari kegiatan ini. Yuk ikuti MyIn, mari kita nge-food traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan MyIn di blog Enala TV Channel. Ini kegiatan esok harinya, kemarin setelah belanja dari pasar. Nah, yang mau lihat untuk kegiatan belanja di pasarnya ada di video sebelumnya. Pagi harinya saatnya kita nge-food traps. Memang idealnya habis belanja itu langsung di food traps. Cuma kadang kan kesibukan orang beda-beda ya. Jadi baru hari ini deh kita bisa nge-food traps. Nah, kemarin ini main beli sawi putih. Ini kemarin beli sawi putihnya ini. Besar ini dapat harga 7.000. Dan untuk teknik penyimpanannya, main dimasukkan aja langsung ke wadah food container. Kita dapat wortel kondisinya sebenarnya kurang begitu bagus dan ini beli harganya Rp7.000. Dan cara penyimpanan sama, tanpa perlu dicuci, langsung aja ditaruh di wadah food container. Musuh sayuran yang bikin cepat busuk itu air. Ada sebagian orang yang nge-food traps itu dalam kondisi dicuci, disikat, tapi harus diperhatikan benar-benar kering baru disimpan. Karena kalau masih ada tetesan air ya tetap aja cepat busuk. Beli jagung 3.000 disimpan langsung di wadah yang sama biar hemat tempat. Kol kemarin ini beli 5.000. Kata orang kalau mau disimpannya awet, itu biasanya bonggolnya tuh ditutup. Tapi kalau main untuk durasi penyimpanan 1 minggu, sebenarnya digeletakin begini aja, ditaruh di wadah, nggak cepat busuk kok. Jadi sebenarnya kalau untuk disimpan dalam kurun waktu seminggu, tidak perlu treatment berlebih. Kalau ada yang cara yang simpel, kenapa mesti ribet? Itu patokan MyIn. Karena semua pasti paham ya, yang namanya ibu-ibu itu keterbatasan itu pasti waktu. Banyak yang mesti diurus, makanya teknik food traps MyIn cenderung simpel, dan ini sudah MyIn lakukan ini dari rumah di Ciledug, mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu ya. Dan sejauh ini aman-aman aja. Ini namanya putren atau jagung muda, main beli 5.000 dapat segini. Untuk bungkus luarnya sengaja nggak dibuang, karena kalau dibuang itu malah mempercepat kondisinya nggak baik ya. Biasanya hitam dan cepat layu, makanya main simpan dalam kondisi masih utuh begini. Kadang nih ya kalau dipikir kulitnya itu sebenarnya jadi pelindung ya, biar sayurnya itu nggak cepat rusak. Lalu main beli labu siam. Labu beli 2 harganya 5.000, ini langsung aja ditaruh di tempat yang sama biar hemat tempat juga. Untuk wadah random pakai aja yang ada di rumah. Untuk tempe di pasar itu sepapan paling murah 5.000. Kalau ini main beli yang ukuran besar 7.000, ini sepanjang ini dan main pecah jadi 2. Biar mudah disimpan di wadah food container, jadi disesuaikan aja dengan food containernya. Dan kalau yang mau nanya, food containernya ini main beli di toko perlengkapan bahan kue, dan sengaja main tuh belinya yang ukuran besar karena memang kebutuhannya yang besar. Terus untuk tempe, teknik penyimpanannya langsung disimpan aja. Ada orang yang ribet banget direndam dulu ke air. Buat main kalau untuk kurun waktu 1 minggu beneran deh nggak perlu treatment berlebih, itu udah tetap awet kok. Nah, ini tuh solusi yang bingung mau masak apa. Beli aja yang pekan kayak gini, sayur asam 5.000, sayur lodeh 5.000. Dengan 5.000 kita udah bisa langsung masak sayur untuk 1 hari. Dan ini isinya lengkap. Biasanya memang kalau di tukang sayur itu kalau nggak sayur lodeh, sayur asam, ada juga sayur sop. Tapi sayur sop itu sangat tidak main rekomendasikan. Karena memang komposisi sayurnya tuh biasanya cepat busuk ya. Mendingan beli satuan. Kayak wortel memang beli banyak, kol beli banyak. Lagian itu kan kepake terus ya, sayang. Jadi kalau untuk lodeh atau sayur asam masih aman. Ini main yang sayur lodeh ya. Isinya tuh lengkap semuanya. Terong, jagung, kacang panjang, buncis, semuanya ada. Dan teknik penyimpanannya sama, nggak perlu dicuci. Untuk daunnya tinggal dipitil-pitil dulu ya. Biar nanti mempermudah proses memasak. Jadi nggak makan banyak waktu lagi. Cukup repotnya di satu waktu. Memang food traps itu repotnya di satu waktu. Tapi next ke depannya tuh jauh lebih ringan. Karena kita udah ngerti mau masak apa. Terus kondisi sayuran juga sudah siap, tinggal eksekusi, nggak terlalu
berat. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum terbiasa dengan food wraps agak merepotkan, tapi kalau udah ngerasain manfaatnya sebenarnya lebih ringan. Efek pertama tuh kulkasnya rapi ya, terus nggak jadi bau dan bisa muat banyak loh. Kalau kulkas rapi kan mood kita juga jadi terjaga ya, beda. Jadi semangat gitu, dan karena wadahnya transparan ini mudah banget dikenalin sayuran mana-mana dan mana-mana. Ketika belanja sayur udah langsung memastikan nih berapa dana yang mati untuk kebutuhan pokok. Jadinya memang dana kita tuh langsung ketahuan mana yang disimpan bisa untuk diteruskan. Nah ini juga ada lengkap sama daun bawang, tapi daun bawang nggak main campur karena nanti digabungin sama daun bawang yang main beli. Nah, kalau ini yang sayur asem sama harganya, main beli satu kantong itu 5.000. Bedanya biasanya kalau tukang keliling sama di pasar, porsinya lebih banyak yang di pasar ya. Kan memang kalau tukang sayur keliling kita kayak membayar jasanya dia ya, karena kan kita stay di lokasi, mereka yang mendekati. Sedangkan kalau ke pasar kan kita yang datang ke pasar. Sebenarnya ya plus minus tergantung kitanya mau kayak gimana. Disesuaikan aja dengan kita, kondisi kita, karena lagi-lagi semua orang punya kondisi yang berbeda. Sama untuk komposisi, jadi kalau untuk sayur asem itu juga lengkap semua ada, dan memang lodeh dan asem itu hampir mirip ya, cuman kalau lodeh kan ada terongnya, nah kalau asem nggak ada. Sama kondisinya nggak perlu dicuci, langsung aja disimpan di dalam wadah kayak gini. Tujuan utama nge-food wraps itu biar sayurannya awet dan mempersingkat waktu masak. Makanya untuk kacang-kacangnya kayak gini, maiin juga dipitilin biar nanti mempermudah proses memasak. Karena mitilin hal simple ya, tapi juga makan waktu. Ini juga udah include sama asem plus kacangnya ya. Salah yang tadi, mohon maaf, melinjo ya. Di melinjonya dipitilin dulu, untuk kacangnya juga nggak dibuka, ini tetap begini. Sebagian yang sayur asam Betawi itu sama kacang itu bentukannya kayak gini ya, langsung dicemplungin. Tapi ada juga yang dikupas. Kalau main sih dikupas ya untuk kacangnya nanti. Tapi nanti aja, karena kalau dibuka sekarang biasanya kisut. Makanya ketika proses masak baru dibukain. Buncis belinya nggak banyak, ini main beli 3.000 dan disimpan dengan sawi putih. Sama tanpa dicuci ya. Entah harganya lagi mahal, ini daun bawang dan seledri, main beli tuh satu begini 7.000. Biasanya 3.000, maksimal 5.000, ini 7.000. Mungkin lagi naik kali ya. Kondisi ini memang lagi yang dapat bagus, karena biasanya juga kecil-kecil ya untuk daun bawangnya. Ini yang besar-besar, jadi serupa dengan yang di mall. Dan ini main potong segini, karena nanti sisa akarnya itu mau ditanam. Tinggal ditanam aja, langsung dikubur, terus ditanam, kita rawat kayak disiram, dikasih pupuk, nanti dia akan tumbuh. Nah, untuk daun bawang seledri, ini treatmentnya setelah dipotong kayak gini nanti dibersihkan dan dicuci juga sampai bersih. Untuk seledri juga sama, dipotong dulu nggak sampai habis karena nanti ini mau ditanam. Nah, treatment untuk menyimpan daun bawang seledri, biasanya nanti kan kita cuci bersih dulu, baru nanti kita potong-potong. Ini kita cuci bersih dulu, baru nanti ke next prosesnya ya. Bayam beli 2 ikat 5.000. Kalau bayam sih main gak ada treatment khusus, lebih ke mendingan ditaruh porsi di awal karena kan memang bayam cepat busuk ya. Makanya dia yang awal-awal dimasak. Nah, main tuh lebih pakai cara itu daripada kita ribet untuk treatment mengawetkan. Lebih baik sayuran yang memang cepat busuk itu ditaruh di menu awal. Lalu ini ada toge, main beli setengah kilo 5.000 tuh kan. Duit 5.000 dibawa ke pasar tuh pasti jadi aja barang. Setengah kilo itu banyak loh, bisa 2 kali masak. Ini bisa dibikin sayur bening, tumisan, terus isian buat tahu kulit, terus dibikin bakwan juga bisa. Pokoknya toge itu kayaknya wajib ada. Terus teknik penyimpanannya ini juga
biarin aja ya kayak gini tanpa dicuci. Ada orang yang dialasin pakai tisu buat main. Kalau untuk 1 minggu aman-aman aja kok. Ngapain kita buang banyak bahan terus treatmentnya pakai beribet, musingin, nguras waktu. Karena diginin aja sebenarnya udah awet. Yang penting tuh memang di wadah tertutup, taruh di food container, langsung disimpan di kulkas. Karena kalau nggak pakai food container itu memang lebih cepat busuk. Food container itu bisa menghambat pembusukan kok. Tak perlu dicuci, tinggal ditaruh aja. Ada 3 kentang sisa, kita sisihin dulu. Dan untuk minggu ini Main beli kentang 1,5 kg 27.000. Sengaja pilihnya yang besar-besar karena biar sekalian kalau ngupasnya tuh sekalian aja, nggak ribet-ribet karena makan kulit juga kan ya. Dan ini ternyata nggak muat, sebagian kita pisah dulu aja. Belanja kali ini bener-bener dihabisin dulu baru mulai belanja. Enaknya kayak gitu ya, biar ya maksimal aja. Kadang kalau kita ada barang baru tuh barang lama suka kelupaan. Ini kemarin beli bawang bombay. Bawang bombay itu kayak wajib juga dan Main selalu beli yang ukurannya kecil. Kalau yang kecil enak aja gitu dimasak. Potongannya kan bisa 2 kali masak, nggak banyak kepotong-potong gitu loh ya. Dan ini bawang bombay Main beli 7.000, dapat seperempat. Terus bawang putih seperempat 10.000. Ini sama, ya, kita semua kalau kentang dan aneka perbawangan itu di luar, nggak masuk ke kulkas, kecuali yang bawang slicer ya. Dan ini untuk yang bawang merah, seperempat itu 8.000. Bawang putih jadinya 10.000, bawang merah 8.000. Seperempat semua ukurannya ya. Ada sebagian orang yang nyimpennya itu dikupas dulu, terus ditaruh di food container dan ditaruh di kulkas. Tapi ada sebagian yang bilang kalau itu nggak bagus ya, kalau bawang disimpan di kulkas. Dan Main termasuk penganut yang nyimpen perbawangan itu di luar, nggak di dalam kulkas sama sekali. Nah ini sisanya tinggal ditaruh di atas biar langsung dipakai. Rencananya mau bikin ayam ketumbar, ini pakai ketumbar bubuk, beli 3.000. Beli bumbu dapur biasanya kan isinya macam-macam ya, udah jadi satu. Nah Main itu bumbu dapurnya kebutuhannya spesifikasi karena sebagian udah ada yang Main tanam. Yang butuh laos, terus jahe dan serai aja. Main beli ini semua 8.000. Cara penyimpanannya Main cuci bersih dulu. Ini kan belum dicuci. Nah ini kondisi udah dicuci bersih tuh. Nah Main ketemu nih teknik penyimpanan yang bikin bumbu dapur itu tetap gendut, nggak kisut, dan seger selalu. Ini ternyata direndam pakai air. Ini Main udah nerapin 1 bulan lebih, berhasil. Jadi intinya kita penyimpanannya, ini yang sisaan ya dari kulkas, Main keluarin tuh masih berembun. Jadi tekniknya itu kita ngerendam di air, dan airnya itu diganti per berkala ya. Idealnya 1 minggu sekali. Tapi Main pernah kok kelewat dari itu, nggak apa-apa, tinggal diganti aja. Diganti per berkala. Nih lihat kondisi masih gendut banget kan tuh. Kalau Main wadahnya itu kalau untuk yang laos sama untuk yang jahe satu, ya tergantung sih, nggak mesti harus dipisah, seadanya aja tempat di rumah. Nah kalau ini kencur dan kunyit jadi satu. Senaja Main memang stok agak banyakan. Ini Main ngerasa perut Main tuh agak mulai buncit. Mudah-mudahan sih next Main bakal konsisten ya bikin racikan yang Zaidul Akbar. Itu mau diiris-iris, taruh di freezer biar nanti setiap hari itu mudah. Jadi istilahnya food preparation tapi untuk yang racikan minuman sehat ya. Nah ini kondisi serai. Ini serai yang direndam. Tuh lihat ya airnya memang agak keruh. Ini yang udah disimpan. Nah ini dia. Tadi udah Main keluarin. Ini yang ada di wadah. Wadahnya bukan berarti harus kaca ya. Intinya sih tempat aja. Ini kondisi kunyit yang udah 1 bulan lebih disimpan. Tetap seger, tetap gendut, dan sama sekali nggak kirut ya. Biasanya kan kalau disimpan lama itu akan mengkirut. Atau jamuran. Ini nggak. Sama sekali nggak jamuran. Berkala aja diganti airnya. Tapi kalaupun nggak diganti biasanya airnya sedikit agak bau. Dan nggak masalah. Tetap seger. Tuh lihat.
tambah seger mereka disimpannya. Disimpannya di kulkas biasa ya, jangan di freezer. Nah tuh, lihat untuk serainya tuh, nah masih seger banget kan. Kalau masih ada putih-putih tinggal dibersihin aja. Abaikan backsoundnya suara bayi karena ya main mah kerja hari-hari sama bayi ya. Ini untuk air yang tadi udah main cuci lagi untuk wadahnya dan diganti untuk air bersih. Baru kita masukkan ulang. Untuk komposisinya bebas. Ini main masukkan kencur bareng sama kunyit. Nah, komposisinya bebas sih. Tergantung wadahnya. Kalau main karena memang wadahnya hanya 3 ya udah dicampur-campur aja. Kalau kalian adanya wadah plastik juga nggak masalah. Untuk jahenya memang abangnya kemarin ngomong kondisinya kurang bagus ya, nggak ada yang gede, kecil-kecil karena musim hujan, dia bilang gitu ya, nggak masalah, yang penting stoknya ada. Tuh ini kunyitnya Masya Allah cakep banget loh, padahal udah disimpan 1 bulan. Kalian cobain teknik ini, dijamin bakalan puas deh, nggak bingung lagi cara menyimpan rimpang kondisinya seger itu dengan cara merendam di air biasa, air keran kok. Kalau udah kayak gini tinggal ditutup aja. Once again. Untuk semua wadah kaca tadi udah main bersihin ya sisa air yang kemarin dan diganti air yang baru. Nah untuk yang di wadah sekarang ini lengkuas dicampur bareng jahe. Kalau kegedean ya tinggal dipotek aja. Lengkuasnya memang ukurannya gede-gede puas. Cuman jahenya aja ukurannya kecil. Abangnya bilang memang karena musim hujan makanya nggak ada yang ukurannya gede. Lanjut ini ke serai. Lihat bagian kiri itu serai yang sisaan yang disimpan dalam air. Kondisinya kurang lebih 11-12 kan ya, nggak terlalu bedanya jauh dengan yang serai baru. Nah, cara penyimpanannya kita sesuaikan aja dengan tingginya wadah, dipotong. Ini serainya udah dicuci bersih ya. Nanti sama tinggal dimasukkan ke dalam air. Terus sisa bagian yang atas itu kalau masih ada yang bagian yang keras-keras, main nggak buang. Masih dicampur karena itu bisa juga tetap untuk bumbu masak nih kayak yang keras kayak gini tuh, ini kan tetap ada rasanya ya, jadi nggak main buang, tinggal dipotong juga disesuaikan tingginya. Airnya udah kita ganti yang bersih dan tinggal kita masukkan aja kayak gini lalu ditutup rata. Dijamin awet, bahkan 1 bulan lebih masih awet ya. Kondisinya tetap fresh dan gemuk, nggak kisut sama sekali. Pisang kemarin beli ini 15.000 dapat 1 sisir, kondisinya udah mateng dan ada beberapa yang udah dipitilin anak. Terus untuk paya, ya paya kita beli lagi karena paya di rumah udah waktunya, udah mati. Karena ada temnya ya ternyata ya. Paya udah sebagian dibuka, ini main beli 1 potongnya itu, 1 bulatan 15.000 juga. Tahu di pasar rata, pokoknya 1 bungkus itu 5.000. Mau tahu kulit isi 10, tahu putih isi 6, tahu putih yang ukuran besar, semuanya 1 bungkusnya itu Rp5.000.
tahu cara penyimpanannya itu air yang dari pasar nggak usah dipakai, langsung aja ditaruh di wadah, dicuci bersih dan nanti direndam dengan air biasa juga, air keran. Kondisinya harus terendam ya. Kalau tidak terendam biasanya ada jamur putih-putih. Dan kalau memang mau disimpan per berkala, sebaiknya sih 2 hari atau 3 hari sekali airnya diganti ya. Karena kalau nggak biasanya bau. Terus kalau masih under 1 minggu sih kayak gitu aja udah cukup kok. Nah, ini yang udah dicuci bersih, airnya udah diganti dan kondisinya terendam. Untuk tahu kulit sama, belinya 5.000, satu pak isinya 10 piece. Pokoknya kalau duit 5.000, berapa ribu dibawa ke pasar tuh pasti jadi barang dan bisa diolah tuh bisa jadi makanan. Makanya buat makan itu ya emang jadi apa ya, kesempatan terbesar untuk bisa berhemat. Karena kan kita makan sehari 3 kali ya. Ini airnya udah diganti dan direndam kondisinya ya. Daun bawang seledri udah dicuci bersih dan udah agak kering, saatnya langsung kita potong-potong. Ini main pakai gunting yang biasa untuk ikan ya. Tajam banget ini. Sebenarnya ada tuh yang kalau buat daun bawang itu yang yang pisaunya tuh ada banyak-banyak sekali. Jadi sekali kita ngeklik itu kepotong banyak. Cuman main belum punya. Nah, nanti deh next kapan-kapan beli, kayaknya emang manfaat banget. Kalau untuk daun bawang biasanya main potong-potong itu ada 2 ukuran. Kalau rajin sih ada 3 ukuran ya. Ini main bikin 2 ukuran aja. Jadi ukuran yang besar dan ukuran yang halus. Kalau ukuran besar itu kayak buat kebutuhan aneka persop-sopan. Kayak bikin sop. Terus pokoknya yang berkuah-kuah deh intinya. Cuman kalau untuk yang kecil-kecil biasanya untuk telur. Terus tumis ya kayak gitu deh. Sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Nah, ini untuk daun bawang yang kita potong lebih halus atau lebih kecil-kecil ya. Kayak bikin telur pagi hari, kan dicampur daun bawang tuh enak. Daun bawang emang bikin makanan enak sih buat main ya. Makanya wajib ada dan selalu ada. Tapi memang kalau potong-potong kayak gini, PR juga. Terus dia kan juga kalau disimpan dibiarin cepat busuk juga. Dan kalau udah dipotong-potong kayak gini, jadi mempersingkat banyak waktu. Cara penyimpanannya nanti ditaruh di freezer ya. Lalu dikoclak-koclak, nanti dia akan bentuk kayak batu-batu kristal gitu. Jadi masaknya tetap enak. Nggak merubah warna, warnanya tetap. Cuman memang kalau udah langsung kemasakan ya langsung layu ya. Semua sih kayaknya kalau kondisi seger juga kalau udah kemasak pasti layu. Intinya cara menyimpannya nanti langsung masuk di freezer. Itu warnanya tidak berubah, harumnya tetap segar daun bawang. Kita potong-potong dulu.
Nah, kalau untuk seledri sama, kalau untuk potongannya main nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ukurannya seginilah, sama dipotong-potong. Dan ini penyimpanannya juga sama, ditaruhnya di freezer. Jadi secara kesimpulan sih, barang yang ditaruh di freezer itu mayoritas selalu halus dalam kondisi udah bersih. Jadi kalau kita mau masak ya tinggal ngeluarin, tinggal masukin dan dimasukin lagi ke freezer. Sampai ada daun-daunan kayak gini, kalau memang disimpan di freezer harus dalam kondisi sudah bersih, sudah dicuci, baru kita potong-potong dan ditaruh di dalam freezer. Oh ya, nanti main buatin deh video yang main nanem tuh sisa bonggolan seledri. Main juga baru tahu loh. Waktu itu ngeliat orang, ternyata dia tuh nanam seledri yang nggak dari bibit atau nggak beli pohon. Bonggolnya aja dipotong, sekira-kira nggak sampai buntung ya dari akarnya. Terus ditanam aja. Ternyata kita siram dan kita nanti rawat kayak selayaknya kita ngerawat tanaman. Dia akan tumbuh subur ke atas. Lumayan deh, bisa menghemat, kita nggak bisa beli-beli lagi. Ternyata nanam daun bawang dan seledri semudah itu, nggak susah kok. Ini telur sebenarnya nggak beli di pasar, tapi belinya di Lulu Hypermart. Di dua ada yang harga 24.000 dan ada yang 22.000. Kebetulan kemarin tuh ke Lulunya lebih dulu dari ke pasar tradisional. Biasanya kan di dekat abang sayur yang biasa main beli, itu ada juga tukang telur dan murah juga. Ya, jatahnya di Lulu udah keburu beli di Lulu. Sekalian aja main tatain. Biasanya kalau untuk telur, main juga simpannya di luar ya, tidak di dalam kulkas. Ditaruh di wadah kayak gini. Ini lumayan gede, muat banyak. Jadi kalau teman-teman mau untuk link pembeliannya, main coba cantumkan ada di description box ya. Solusi sih karena memang bisa muat banyak. Jarang-jarang nemu wadah yang muat banyak. Karena lagi-lagi kondisi keluarga main itu ada 5 orang. Kalau telur itu kayak ibaratnya apa ya, kebutuhan pokok banget ya. Karena salah satu makanan murah, bergizi, dan gampang banget diolahnya. Kita pagi repot satset ya masak telur aja, telur ucek, telur ceplok, pokoknya solusi banget makannya, dan termasuk yang harganya murah ya. Makanya kalau telur itu ya wajib di stok, itu wajib ada terus, dan kebutuhannya selalu besar karena lagi-lagi jumlah keluarga main ada 5 orang. Wadahnya udah penuh tapi ada sisa beberapa, nanti kita taruh di mangkok aja. Dan kalau udah kayak gini langsung kita tutup. Nah, ditutup kayak gini langsung deh di set. Karena ini ada pengaturan waktunya juga ya. Jadi biar ketahuan tuh belinya kapan. Nah, kayak gini. Udah deh nge-food traps-nya. Penasaran menunya apa aja untuk 1 minggu ke depan dan total belanjanya berapa ya? Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Menu masakan kami memang tidak mewah, tapi insya Allah cukup untuk kami. Yang mengerti dengan hidup kita adalah diri kita sendiri. Berusaha mengatur pengeluaran, efeknya tuh nyata. Karena memang makan adalah pengeluaran terbesar, karena kita makan 3 kali sehari. Nggak ada yang dikurangi dari makan, tapi berusaha mengatur agar tidak mubazir dan ketahuan tuh nominal mana yang memang diplotin untuk kebutuhan wajib. Sisa dana kita bisa maksimalkan untuk menggapai mimpi-mimpi kecil kita. Lebih baik bergerak meskipun kecil daripada diam menunggu nasib. Orang tua Main rules model sesungguhnya bahwa hidup bisa berubah. Dari kebiasaan kecil akan menentukan perubahan di hidup kita. Banyak berdoa, banyak berikhtiar, gantungkan seluruh harapan kita kepada Ilahi. Semoga video hari ini bermanfaat ya. Like, komen, dan share. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa di follow Instagram Main di @makinara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.